Cari teman sholat jamaah, mau di masjid ataupun walaupun berdua, cari teman berdua, cari teman untuk dampingin dia sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Cari teman. Orang dulu untuk cari teman sholat jamaah, kalau dia nggak kebagian teman di masjid, dia cari orang, nggak ada orang di rumahnya, tahu dia apa? Dia hentikan cari orang di jalanan, ada pedagang kah, ada apa, sini stop, temenin saya sholat. Lang, saya sibuk, saya mau kerja, saya mau ini, saya mau jualan. Ya udah, anggap aja saya beli 1 mangkok bakso, begitu. Ini saya bayar, temenin saya sholat. Bayar orang untuk nemenin dia sholat. Ma bin nas illa sholat. Apa yang menimpa manusia itu adalah sesuai dari sholatnya mereka. Kita mau rezeki kita cepat, ya sholatnya begitu dipanggil sholat cepat, jangan ditunda-tunda. Pak, kita mau rezeki kita lancar, ya sholatnya yang lancar, jangan nggak lancar. Ya sholatnya mandek terus minta sama Allah Ta'ala rezeki minta lancar. Ya sholatnya ini nggak lancar, ibadahnya nggak lancar. Bagaimana mau rezekinya lancar? Alhamdulillah, kita tahu nih, kita bukan orang baik, kita banyak salah, kita banyak kurang ajar kepada Allah Ta'ala, begitu, kurang dalam menjalankan haknya Allah. Tapi alhamdulillah Allah nggak kurangin rezekinya buat kita, nggak dikurangin. Alhamdulillah masih dikasih nikmat sehat, nikmat afiat, oksigen yang kita hirup nggak dikurangin oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Padahal kita banyak kurang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah karenanya itu, ayo kita punya hajat, minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minta itu mau kaya, minta sama Allah, ya Rabb, saya mau kaya dan dermawan. Ya gitu, jangan bilang mau kaya doang. Kita diajarin kalau mau doa, ya bijaksanalah dalam berdoa. Minta doa, ya Allah, begitu mau sesuatu, akhirnya dengan filutuf wa akhir, dalam kelembutan, dalam keadaan dan situasi yang terbaik. Kenapa? Sebab dulu kata Imam Al-Haddad, ada satu orang miskin hidupnya. Dia makan sehari cuma 1 kali. Dia doa, ya Allah, saya mau makan sehari 2 kali saya mau makan. Subhanallah, beberapa hari kemudian kena kasus masuk penjara. Di penjara dia makan 2 kali sehari. Begitu kita mau rezeki berlimpah, mau ini, ya cuma nggak mau kena kasus. Begitu mau dalam keadaan yang terbaik, fi lutfin wa afiyah, dalam keadaan yang lembut dan dalam keadaan afiyah, dijaga oleh Allah Ta'ala dari beragam keburukan. Sholat jamaah, bangun malam, 2 hal yang semacam ini untuk bekal kita. Alhamdulillah juga tadi kita dengar penyampaian dari teman-teman. Banyak teman-teman kita ketika berada di negeri ini, subhanallah, dia berasa betapa dia punya hajat, ya, untuk memperbaiki keimanan dia, keislaman dia, untuk lebih taat kepada Allah Ta'ala. Banyak orang datang ke negeri ini tadinya agak jauh dari agama, begitu datang ke sini berasa, oh saya kayaknya perlu ke masjid, saya kayaknya perlu sholat jamaah, saya kayaknya perlu belajar, perlu ta'lim, perlu ngaji. Masya Allah, nikmat. Alhamdulillah. Siapa coba yang sangka datang ke Korea begitu hadir pengajian, baca maulid, baca sholawat, Masya Allah, kumpul di gedung ini. Alhamdulillah, ini nikmat besar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala berikan kemudahan kepada kita sekalian, nikmat. Begitu kita duduk di sini, kita ngumpul, alhamdulillah, kagak dilarang, nggak dipersulit, dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pengajian ada, masjid di Korea katanya ada hampir 60 masjid lebih kurang. Ada sebagian yang udah menjadi dibeli milik sendiri, sebagian lagi dalam penyewaan. Alhamdulillah. Kemudian juga organisasi-organisasi yang ada, paguyuban yang ada, begitu bikin acara halal bihalal ya begini. Nikmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. KBRI turut support, turut mendukung pemerintah, turut mendukung dari pemerintah Indonesia ataupun pemerintah Korea. Nikmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang mau kita dustai? Syukurin nikmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu. Dan juga tadi kita dengar, ini keadaan di Korea ini beragam. Ada jamaahnya antusias, begitu, tempatnya terbatas. Ada tempatnya sihat, jamaahnya kurang antusias. Syukurin nikmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, Allah bakal tambahkan nikmat itu bagi kalian. Dan jadilah kita nih di sini sebagai duta
Kita ini di negerinya orang, jadilah kita di sini duta. Kita mewakili, bawa, oh saya di sini bawa nama baik kampung saya bawa nama baik negeri saya bawa nama baik organisasi saya bawa nama baik perusahaan saya bawa nama baik keluarga. Begitu, bagus. Ya, tapi yang lebih utama lagi, bawa nama baik Nabi Muhammad SAW. Jangan kita rusak nama baik Islam di negeri ini. Jangan kita rusak nama baik Nabi Muhammad di negeri ini. Mau nggak mau, ya kita di sini mencerminkan Islam Muslimin. Mau nggak mau kita di sini mencerminkan umatnya Nabi Muhammad SAW. Jangan kita di sini balas jasa kita kepada Nabi Muhammad mencoreng nama baiknya Rasulullah. Kita kalau bikin tidak baik, oh lihat kan orang Islam semuanya mabuk-mabukan. Yang dituduh siapa? Nabi Muhammad. Nabi melarang minuman keras. Gara-gara 1-2 orang dibilang, tuh lihat tuh umatnya Nabi mabuk-mabukan. Yang kena Nabi Muhammad SAW yang kena iman. Bawa nama baiknya Rasulullah. Tunjukkan keindahan Islam kepada dunia. Begitu. Kita mau dakwah, saya mau islamin orang di sini, bagus. Begitu. Seperti tadi, Nabi ngasih contoh, ngislamin orang gak harus dengan pidato, ceramah, orasi, tapi dengan akhlaknya kita, dengan amanatnya kita, dengan kejujurannya kita. Tunjukkan amanatnya kita, tunjukkan akhlaknya kita, budi pekertinya kita. Ada terakhirnya, jam berapa nih? Udah jam 4. Lost apa ya? Lanjut. Ada apa namanya? Dulu namanya As-Sayyid Sa'id Al-Bid di wilayah Ninawa atau apa di wilayah apa namanya? Afrika Tengah. Dia punya teman di situ, satu orang Muslim di kampung itu. Dia bilang, coba carikan saya tanah, ya, rumah dan toko berdampingan. Saya mau buka toko di situ, saya mau tinggal di situ. Ya. Tapi saya mau tanya, kampung kamu ada gak Muslim selain kamu? Dia bilang gak ada. Muslimnya cuma saya sendirian. Jangankan masjid, Jumatan gak ada, masjid gak ada, Muslim cuma saya sendirian. Bilang oke, carikan saya rumah dan toko, saya mau pindah ke sana bawa keluarga. Begitu dia siap kabarin, dapat surat sudah siap, dia datang bawa asetnya semua situ, dia pindah. Ketika dia di situ di kampung itu dia cuma Muslim sendiri berikut temannya ini. Dia buka toko, nggak buka pengajian, nggak bikin ceramah-ceramahan. Yang dia lakukan di situ cuma di toko dagang. Cuma dagangnya dia itu dengan dakwah. Bagaimana dakwahnya? Dia bacain Quran? Enggak. Dia ceramah di tokonya? Enggak. Bikin tabligan? Enggak. Datang ke situ di tokonya. Kalau ada orang datang beli, saya mau beli kopi, baik, dijual kopinya harga biasa normal, dikasih lebih, dikasih gula sedikit buat 1 porsi 2 porsi kopi. Lah kan saya cuma beli kopi, kenapa dikasih gula? Ya kan kopi kalau nggak pakai gula nggak enak. Gulanya hadiah dari saya. Ada lagi beli beras, dijual beras, kasih minyak sedikit. Loh kan saya beli beras kok dapat hadiah minyak sedikit? Ya kan kamu juga mau masak perlu minyak, hadiah dari saya. Dan begitulah, begitu. Sedikit nggak membuat dirinya rugi. Itu tokonya makin laris. Semua orang pada datang ke situ. Makin laris, sehingga mereka penasaran orang kampung situ. Tiga politik ya Pak. Kamu ketika melakukan ini kenapa sih? Apa motivasi kamu? Dia bilang ya. Motivasi saya diajarkan oleh Nabi saya untuk berbuat baik kepada semua manusia tanpa pandang apa agama mereka. Saya diajarkan untuk berbuat baik. Oh, berarti Nabi kamu baik. Kamu baik karena Nabi kamu baik. Apa ajarannya? Ini ajaran saya, ajaran Nabi saya, ajaran Islam. Berarti ajarannya baik. Dia nggak dakwah, akan tetapi dia bawa citra yang baik kepada masyarakat.
Hingga akhirnya ini bagus sekali. Coba ya masyarakat kita di kampung ini, di Afrika situ, mereka bisa ngikutin sikapnya kamu. Oh gampang. Saya siap ngajarin. Itu orang-orang bilang, kalau saya belajar sama kamu, kami ini sudah tua, sepuh, kepala suku di sini. Nanti dikiranya kami ngebuntut, nekor kepada kamu. Enggak harus kalian. Anak-anak kalian, saya ajarin adab. Belajar adab. Itu anak-anak. Dikirimlah anak-anaknya. Setiap hari datang 1 jam, belajar adab, begitu belajar akhlak, begitu diajarkan tentang sholat, tentang puasa. Masuk Islam itu anak-anak muda, anak-anak kecil. Sehingga itu anak-anak yang belajar ngaji kepada dia, di kampung itu paling santun, paling akhlak, paling terjaga pergaulannya, paling silaturahmi, paling bakti kepada ibu bapaknya. Paling tawadhu, bukan paling sombong. Ini ngaji nggak bikin orang jadi sombong. Ngaji nggak bikin orang jadi kurang ajar, jadi durhaka. Justru bikin orang makin tawadhu, makin merendah, makin santun akhlaknya. Sehingga tuh orang-orang tua bilang, Masya Allah, justru anak-anak ini lebih baik daripada pemuda-pemuda yang lain. Ya sudahlah, kayaknya bukan anak-anak doang yang mau ikut kamu. Saya juga ini orang tua mau ikut kamu. Hingga berubah satu kampung, berubah semuanya menjadi muslimin. Berkat satu orang nunjukin akhlaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu orang merubah satu kampung. Di Indonesia, Wali Songo ada berapa? 9 orang merubah Indonesia. Begitu. Di Korea, muslimin ada berapa? 40.000. 40.000 sama 9 banyak mana? 9. Ya? Tunjukkan akhlaknya Nabi Muhammad. Sungguh, kalau kita jalankan akhlaknya Nabi Muhammad, kita untung juga masyarakat Korea. Mereka gak bakal merasakan kebaikan tersebut. Tunjukkan akhlaknya Nabi, amanatnya Nabi, santunnya Nabi, akhlaknya Nabi Muhammad. Ketemu orang tuh menyapa, senyum dengan akhlak, kasih salam, sapa, bikin kebaikan kepada semua orang, tahabu. Itu ajaran Nabi Muhammad. Nggak jadi miskin kita. Kalau kita jalankan ajarannya Rasulullah, nggak bikin kita jadi miskin, nggak bikin kita kehilangan pekerjaan, nggak bikin kita jadi melarat. Justru bertambah, makin berkah, makin berkah, makin berkah. Laksanakan hal yang semacam ini. Bikin target. Saya maunya nih minimal bikin target. Saya di Korea minimal 1 bulan ada 1 orang masuk Islam di tangan saya. Nggak harus 1 hari 1 orang, atau seminggu 1 bulan 1 orang. Oh nggak bisa, oke. 2 bulan 1 orang. Oh nggak bisa, 3 bulan 1 orang. Nggak bisa, 1 tahun 1 orang. Bikin target. Bagaimana? Masa saya suruh? Nggak harus kamu ngingkarin kemungkaran mereka, tapi kamu rubah mereka begitu dengan santun, dengan akhlak, dengan perangai. Banyak contoh-contoh dari para salaf kita terdahulu bagaimana menarik orang ke jalannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka niscaya kita pulang ke Indonesia bukan cuma dunia yang kita bawa akhirat. Kita di sini mengemban misi. Oh saya mengemban misi keluarga, nyari harta. Emban juga misinya Nabi Muhammad. Apa enggak berkah rezeki kita? Saya datang di sini mau cari rezeki dari Allah Taala. Sekaligus juga saya mau mengemban misi dari Allah Taala, menunjukkan keindahan Islam di masyarakat. Terus kalau kita lakukan begini, yang bagus nama kita bagus, nama keluarga bagus, nama bangsa juga jadi bagus. Kita orang Indonesia terkenal kesantunan budinya, keluhuran pekertinya dia terkenal. Dan tunjukkan itu, jalankan istiqamahnya kita, takwanya kita. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian. Terus juga satu hal lagi, ya masjid kita mudah-mudahan dimakmurkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kesini pengen suksesnya orang. Oh dia kerja di Korea, sukses. Nah kalimat sukses tuh bagaimana? Bagaimana kalimat sukses? Hingga kita ketika pulang ke kampung dibilang, wah dia kerja di Korea, dia sukses.
Masing-masing orang tuh punya definisi sendiri tentang kesuksesan. Oh kalau dia pulang, rumahnya makin megah, punya mobil, motornya bagus, sukses. Begitu. Itu di mata manusia. Tapi di matanya Allah Ta'ala, itu pulang alhamdulillah, saya 4 tahun di Korea, 40 orang masuk Islam di tangan saya. Sukses gak di mata Allah? Kira-kira kalau kita meninggal dunia, ketemu Nabi Muhammad senyum apa enggak sama kita? Senyum. Mau senyumnya Nabi Muhammad? Itu udah tahu apa yang harus kita lakukan. Mereka begitu. Kita bawa hal ini bukan untuk ngambil keuntungan dari mereka, enggak. Untuk ngasih keuntungan buat mereka sendiri. Kita memberi kepada mereka, kita selamatkan mereka. Kita pengen setiap orang yang kita lihat di jalanan gak tersentuh dengan api neraka. Kita mau setiap orang yang kita lihat di jalanan, begitu bagaimana caranya Islam sampai kepada mereka, mereka berakhir masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita mau. Itu semangat kita. Kita dikirim ke sini bukan buat jerumusin orang ke neraka, tapi buat narik orang, evakuasi manusia sebanyak-banyaknya ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk, mereka sudah hidup di dunia enak, kita mau mereka di akhirat hidup nikmat juga, hidup enak juga. Usaha dengan akhlak itu, dan yang paling berpengaruh di antara itu semua adalah tangisan kita di tengah malam saat tahajud mendoakan biar manusia-manusia ini dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Tuh yang paling ngaruh. Lihat efek dampak air mata yang kita kucurkan di tengah malam agar Allah Ta'ala turunkan hidayat, itu pengaruhnya besar. Setetes air mata kita tangiskan buat umat, pengaruhnya lebih hebat daripada 1000 pidato, 1000 ceramah, 1000 orasi. Yang tukang ngomong banyak, tapi yang tukang nangis di tengah malam tahajud sedikit. Jadilah kita orang tersebut. Suruh pidato bisa gak kita? Susah, repot. Tapi kalau suruh nangis, jagonya kita. Ada yang nangis hilang dompet, ada yang nangis gaji turun, ada yang nangis kena masalah ini masalah itu, ada lagi yang nangis nonton film India, nonton sinetron, ada yang nangis kangen keluarga. Nah, coba sekarang alihkan tangisnya, nangis untuk Allah, nangis ya Allah. Begitu saya nggak mau, bos saya masuk neraka, dia baik sama saya, masukin dia ke dalam surga, kasih dia hidayat. Tahajud, begitu dalam sujud kita dengan tangisan doain tuh orang-orang sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, apa nggak bakal dikasih hidayah oleh Allah? Wallah dikasih hidayah. Cuma kitanya kurang pandai menangis. Doanya kita habis buat hal yang lain. Ya Allah, saya mau gaji saya naik. Ya Allah, saya mau dapat beli motor baru. Ya Allah, saya mau bisa beli mobil. Ya Allah, begitu. Ini kok kontrakan makin mahal ya. Ya Allah, ini listrik mahal banget sekarang. Begitu. Ya Allah, gitu keluarga minta kiriman lagi. Begitu. Boleh doa duniawi, tapi urutinnya tuh 10 ke atas, nomor 10, 11, 12, nomor 1 sampai 9 bikin doa akhirat. Hajat kita, semangat kita. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita semuanya dapat rezeki, dimurahkan rezeki kita oleh Allah Ta'ala. Terus mau rezeki kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala, itu disebutkan di dalam hadis bahwasanya tiap hari ketika matahari terbit, saat matahari terbit didampingi oleh 2 malaikat. Itu dalam hadis disebutkan. Dalam Nashih ini Imam Al-Haddad juga menyebutkan, menyantumkan hadis ini. Itu dibilang dalam hadis ketika matahari terbit didampingi 2 malaikat. Malaikat yang satu bilang, Allahumma ati munfigan khalafa. Ya Allah, yang berinfak pada hari ini gantikan rezekinya dia. Malaikat yang sebelah bilang, Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, yang pelit pada hari ini ini bukan saya ngomong, malaikat yang doa. Itu Imam Al-Haddad yang menyantumkan hadis ini, setelah nyebutin hadis di bawahnya tuh catatan kaki dia tulis wa du'aul malak mustajab, doanya malaikat dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nih, kita nih ngumpul di sini, ngumpul sama-sama, sebenarnya nggak sama
ada 2 kelompok. Udah kayak pemilu aja. Ya. Ada 2 kelompok, terbagi 2. Kelompok 1, 2. Apa nih? Ya. Kelompok pertama, kelompok yang didoain oleh malaikat. Kelompok yang kedua, kelompok yang disumpahin oleh malaikat. Nah kita yang mana? Ya. Yang didoain atau yang disumpahi? Jadilah kita kelompok yang didoakan oleh malaikat. Bagaimana caranya? Tiap hari itu malaikat ada ngedoain, ya Allah yang berinfak gantikan. Ya Allah yang pelit biar ludes hartanya. Doanya malaikat dikabulkan. Nah ini hari itu ada didoain atau disumpahin? Nah, masih sepi aja suaranya. Itu udah tahu nih kemana nih. Panitia bilang galang dana katanya. Ya. Asal tahu aja. Apa namanya? Bahwasanya orang tuh diajak ngaji, semangat, ayo ke masjid, ayo puasa, ayo sholat duha, ayo. Tapi kadang tuh kalau ada urusan duit, tar dulu. Gitu, tar dulu. Ini baru terima, nanti nggak tahu. Oh, ane dapat terima keluarga tuh katanya minta kirimin ini, kirimin itu. Begitu. Kadang kalau urusan duit belakangan mundur. Padahal itu yang paling afdal di sini. Al-Imam Syarani, Abdul Wahab Syarani, itu kalau dia terfikir mau sedekah, saat itu nggak dia tunda lagi. Sampai sekali itu dia lagi di kamar mandi, tahu dia jerit-jerit panggil anaknya, Fulan, Fulan, Fulan. Datang anaknya, kenapa Pak? Ambil duit, ambil makanan di lemari, sedekahin. Sekarang juga. Begitu keluar dari kamar mandi, anaknya nanya, Abah kenapa nggak nunggu keluar dari kamar mandi dulu, baru ngomong. Itu Syarani bilang, kalau saya tunggu keluar dari kamar mandi akhirnya nggak jadi. Tahu nggak, sedekah nggak keluar melainkan setelah melangkahi, meloncatin 70 setan. 70 setan dulu yang mesti kita langkahin. Ya. Baru mau keluar, datang setan pertama ngasih alasan. Lolos dari setan pertama, setan kedua, setan ketiga, sampai setan yang ke-70. Tahu setan yang paling susah yang mana? Yang bukondek kadang. Begitu. Udah, mau kemana tuh duit? Listrik belum bayar, anak sakit, sekolah ini sekarang. Bulu kondi? Bulu kondi ya? Wajar, maklum, gak apa-apa. Bulu kondi? Wajar. Tapi kita harus paham, sedekah nggak bikin kita jadi miskin. Kita sekarang percaya dengan janji gaji dari bos kita. Bos kita ngasih gaji. Oh bos saya, bosnya kebanyakan dari kita di sini bosnya non muslim. Dan kita percaya dengan janjinya dia. Saya gaji kamu sekian. Kita percaya. Ayo kamu kerjain, saya tambahin bonus. Kita percaya. Masa kita nggak percaya dengan janjinya Allah Ta'ala? Kemana iman kita? Kita percaya sama janjinya non muslim, terus sama janjinya Allah kita nggak percaya. La ilaha illallah. Ada satu orang, apa namanya, kerjaannya di masjid aja. Alhasil sampai 10 tahun banyak di masjidnya orang. Imam masjid itu nanya, saya mau nanya, ya 10 tahun saya lihat kamu di masjid ini rajin, kamu nggak kerja, begitu? Nggak. Makannya dari mana? Kerjaan kamu dari mana? Dari Allah. Ya saya tahu dari Allah. Ya, tapi kan harus ada sebab. Dari mana? Ya dari Allah. Ya dari mana? Kamu kerja gak? Ya, pokoknya dari Allah. Tetap dipaksa oleh imam ini. Akhirnya dia bilang, ya udah deh. Terus terang, saya punya tetangga orang Yahudi. Dia udah janji komitmen tiap hari dia kirim ya, roti gandum tuh ke rumah saya itu 2 potong. Ya, anggaplah 1 liter beras. Tiap hari dia kirim ke rumah saya makanan 2 porsi. Oh, ada orang Yahudi yang diain. Oh iya pantas ya. Tenang sekarang saya. Akhirnya tuh orang bilang, dasar kurang ajar imam palsu gadungan. Oh, kenapa? Saya bilang rezeki saya dari Allah, kamu masih belum tenang. Begitu saya bilang Yahudi ngasih makan saya, kamu baru tenang, percaya. Rugi saya 10 tahun sholat bermakmum di belakang kamu. Udah saya mau cari masjid lain dan saya juga punya utang, godok sholat 10 tahun. Begitu. Dia ulang sholat ya 10 tahun. Lebih percaya sama janjinya Yahudi daripada penjanjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kita sekarang
Nabi bilang dalam hadis, la yang busul mal yang sedekah. Harta yang disedekahin gak bakalan berkurang. Bal yazdad. Justru bakal nambah, bakal bertambah. Itu Nabi Muhammad yang ngomong. Percaya apa enggak? Percaya. Percaya? Siap keluar duit? Siap. Hari ini siap? Siap. Besok? Siap. Lusa? Setiap hari? Saya maaf ya. Gak bakalan jadi miskin. Dulu tuh ada, saya punya abah saya, almarhum Al-Habib Naufal. Dia punya kakek saya, Al-Habib Salim bin Jindan. Dia bilang sama satu orang, kamu sedekah, jangan takut miskin kalau kamu sedekah. Kalau kamu sedekah terus kamu jatuh miskin gara-gara sedekah, ya, gua mati, bahasanya ini, gua mati, kuburan gua lu kencingin. Gak mungkin orang jatuh miskin gara-gara sedekah. Kalau lu sedekah, lu jatuh miskin, gua mati, lu samperin kuburan gua, lu kencingin kuburan gua. Gak bakalan jatuh miskin. Abah saya bilang dulu ada namanya Haji Mukri. Haji Mukri itu juragan tahu. Dari dagang tahu, sampai punya pabrik tahu, sampai per hari itu miliaran omsetnya dia. Haji Mukri. Abah saya bilang sama dia, Mukri, lu sedekah, jangan takut miskin. Kalau lu sedekah, lu jatuh miskin, bangkrut, jangan lu panggil gua Habib Novel, panggil gua Habib Bagong. Sampai begitu, gak bakalan jatuh miskin. Sedekahin. Terus kita kan pengen cari rezeki yang halal, harta tuh pengen harta yang berkah. Harta yang berkah tuh yang kita sedekahin juga, itu yang berkah. Sampai dibilang bahwasanya maluka magaddamka wa ma akharta fahuwa lil waris au lil arid. Hartamu adalah yang kamu sedekahkan, itu milik kita. Adapun yang kita simpan, yaitu ini milik anak, ini milik istri, ini milik ahli waris kalau kita mati. Bukan punya kita, yang kita punya mana? Begitu adalah yang kita setor ke akhirat, itu milik kita. Nabi sampai nanya, siapa di antara kalian lebih suka, lebih senang dengan miliknya orang daripada miliknya dia sendiri? Ya Rasulullah, kita semua sukalah dengan milik kita. Kita nggak suka dengan miliknya orang. Rumahnya orang, seenak-enaknya rumah orang, ya rumah orang. Mobil orang, ya mobil orang. Harta orang, ya hartanya orang. Jabatannya orang, ya jabatannya orang. Bukan jabatannya kita. Begitu. Suka, senang, ya punya orang, bukan punya kita. Mana yang lebih kita suka? Ya. Istana punya orang, atau gubuk punya rumah, punya kita sendiri. Ya rumah kita sendiri. Begitu, istana kita nggak masuk, walau lihat ke gerbangnya juga enggak. Begitu, ini rumah kita sendiri. Orang bodoh yang lebih suka cinta dengan miliknya orang lain daripada miliknya sendiri. Makmur kan milik kita sendiri lah, bukan miliknya orang. Nabi bilang terus, nah milik kamu yang kamu transfer ke akhirat, itu milik kamu. Adapun yang kamu simpen sayang, milik ahli waris atau dimakan rayap. Dulu tuh ada orang, ya, saya kenal, dia simpen duit sampai di bawah kasurnya, begitu, sampai dikumpulin tuh uang, nggak taunya tahu. Setelah sekian tahun dibongkar pas pindahan, ada duit banyak situ, tapi banyak udah dimakan rayap. Disimpan sampai dimakan rayap. Coba tuh duit dititip kepada Allah Subhanahu Wa Taala, simpenin, begitu. Oh saya simpen duit di bank. Sama saya simpen duit di Allah. Mana kita lebih tenang nyimpen duit di mana? Di bank atau di Allah? Kalau teori, di Allah. Allah. Teori. Ini praktek sekarang nih. Ayo uji praktek bagaimana? Banyak orang kalau udah kena ujian praktek gagal dia. Bismillah. Ayo, Habib bisa nyuruh doang. Ayo dia ada keluar duit juga deh. Bismillah. Nanti apa tanya? Mana nanti? Katan mana tanya? Mana udah siap belum tuh? Kotak amalnya. Mana tiane lampat. Untuk sahabat-sahabat sudah siap semuanya. Mbak Vivi nanti insya Allah ngiringi selawatnya.
Silakan dikondisikan untuk Oke, balik ya. teman-teman. Ini. Kayak tampil piro kayak pirang kayak setengah jam. Siapin duitnya. Ya, disiapin dulu. Jangan pilih yang paling dikit, yang biarin semuanya. Jangan lupa sisain buat ongkos pulang. Oh, disisain untuk ongkos pulang. Tapi punyanya Habib kemarin dimasukin semua satu dompet itu. Begitu. Iya. Ongkos pulangnya pakai bus ya. Ini Habib Zindan nanti insya Allah, masya Allah. Nah, cuma saya nggak punya duit Korea, ini duit Hong Kong berapa tuh? Uang Hongkong ini dari dihitung dulu ya. Ada 2000 uang 2000 apa namanya Hongkong? Siapa yang pernah Hongkong? Oh dolar ya dolar. Oh udah mampir ke Hongkong. Sallu ala Nabi Muhammad. 2000 dolar Hongkong. Hongkong tim Rebana Bismillah udah siap BPP-nya? Bayangkan ketika kita memberi, memberinya bukan ke tangan manusia, kita ngasihnya ke Allah. Begitu. Kita kalau mau ngasih kepada presiden, genahkan mesti bungkus yang rapi. Mau ngasih buat ada yang ulang tahun gitu, genah bungkus yang rapi. Begitu. Nah, ketika ke Allah bagaimana kita ngasihnya? Kasih yang terbaik, yang terbagus. Begitu. Itu katanya tidaklah seseorang bersedekah, melainkan itu sedekahnya itu sebelum nyampe di tangan penerima, nyampe di tangannya Allah duluan. Nyampe di tangannya Allah duluan. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amalan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillah. Tapi ini malu-malu. Dia bocah sama ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dipersiapkan info terbaiknya. Kita sambil berselawat. Dan pengumuman sedikit nanti setelah penggandaan dana ada cincin Habib ya, cincin Habib ada 5 nanti bisa dilelang cepat siapa yang 5 orang dengan insya Allah nominal yang sama langsung kita cepat dia berhak memiliki cincin Habib ya. Ada 5 cincin yang sudah pernah dipakai Habib seperti di jari kelingking Habib. Iya, dipersilakan. Ustaz Zulfikar. Sallu ala Nabi Muhammad. اللهم صل على
Sallallahu Nabi Muhammad. Terima kasih sekali kepada Ustadz Zulfikar dan Ade Fefe.